Pesan terakhir Esther Aprilita ke ibunda sebelum jadi korban pesawat ATR. Pramugari asal Bogor bernama Esther Aprilita Sianipar sempat menghubungi orang tuanya sebelum jadi korban pesawat ATR 42500. Karenanya hingga kini ayah dan ibu Esther masih menunggu kabar pencarian pesawat milik Indonesia Air Transport tersebut. Diwartakan sebelumnya, pesawat yang ditumpangi Esther dan 6 awak kabin lainnya serta 3 penumpang lainnya dikabarkan jatuh dan meledak di kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Sabtu, 17 Januari 2026. Informasi terbaru dari tim SAR telah ditemukan satu korban dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah korban kabarnya terdeteksi berada di tebing gunung dan masih dalam proses evakuasi. Tak cuma itu, tim SAR gabungan juga berhasil menemukan ekor dan puing-puing pesawat lainnya di bagian puncak serta tebing Gunung Bulu Saraung pada Minggu, 18 Januari 2026. Chat terakhir korban. Sementara tim SAR masih terus mencari keberadaan korban lainnya, keluarga salah satu korban, Esther Aprilita Sianipar menanti keajaiban. Orang tua Esther yang tinggal di kawasan Rancamaya, Desa Bojongkoneng Ciherang, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor pun mengurai cerita. Ibunda Esther, Jessi Burian mengaku bahwa ia masih berkirim pesan dengan sang putri pada Jumat, 16 Januari 2026. Dalam chat tersebut, Esther mengabari sang mama kalau dia sedang berada di Jogja dalam rangka tugas. Esther pun aktif membagikan lokasinya ke sang mama. Chat terakhir hari Jumat malam. Kami masih chatting. Dia bilang dia di Jogja. Biasanya kalau seperti itu komunikasinya, aku sudah di sini MAH, ujar Jessi Burian. Namun pada hari kejadian yakni pada Sabtu, Esther sama sekali tak ada kabar. Diungkap ayah Esther, Adi Sianipar, putrinya tidak membalas chatnya 1 hari kemudian. Padahal di hari Sabtu itu Adi mengaku ingin menjemput Esther pulang sama-sama ke Bogor. Terakhir komunikasi kemarin saya jam 12 Wadia karena saya lagi ke Jakarta. Dia kan kos di Jakarta, jadi saya mau jemput dia kalau dia mau pulang. Ternyata jam 12 itu nggak ada balasan dari dia. HP-nya udah nggak aktif, pungkas Adi dalam wawancaranya di Kompas TV. Hingga akhirnya pada Sabtu sore, Adi dikabari oleh perusahaan tempat Esther bekerja bahwa pesawat yang ditumpangi Esther hilang kontak. Saya dihubungi sama kantor IAT tempat dia bertugas. Mulai ditelepon tapi karena lagi di jalan, enggak saya angkat. Dia bahwasanya pesawat yang ditumpangi Esther dari Jogja Makassar lost kontak, imbuh Adi. Curhat terakhir. Lebih lanjut, Adi pun mengurai curhatan terakhir Esther sebelum jadi korban pesawat jatuh. Kata Adi, Esther sempat cerita soal alasannya tak bertugas dari pertengahan hingga akhir Desember. Dari pertengahan bulan 12 kan dia nggak terbang. Dari pertengahan Desember sampai akhir Desember. Karena pesawatnya itu lagi mau dipasang kamera di bawah pesawat itu katanya. Kamera CCTV, jadi mereka nggak terbang. Jadi masuk Januari mereka terbang lagi, kata Adi. Terkait dengan alasan Esther bisa ada di Jogja, Adi mengaku tidak tahu. Karena yang ia tahu, putrinya itu standby di Jakarta. Dia kan standby di Halim, saya nggak tahu juga kenapa dari Jogja ke Makassar, ujar Adi. Hingga kini Adi masih optimis Esther bisa dapat keajaiban. Keluarga masih harap-harap cemas menanti kabar soal kondisi Esther. Kami berharap masih ada mukjizat. Karena sampai sekarang kan belum ditemukan. Kami berharap mereka ditemukan dalam keadaan selamat, pungkas Adi. Postingan senyum pilot pesawat ATR jadi sorotan setelah pesawat hilang kontak. Kapten Andi Dahananto pilot pesawat ATR 42500 dari Indonesia Air Transport yang dilaporkan hilang di kawasan Maros, Sulawesi Selatan pada Sabtu, 17 Januari 2026. Sebelum kejadian, Andi tengah menerbangkan pesawat ATR ini dengan rute Yogyakarta, Makassar. Kemudian sekitar pukul 13 WITA, sebelum sempat mendarat, pesawat ini dilaporkan hilang kontak. Andi merupakan salah satu dari total 11 orang yang berada di dalam pesawat yang hilang kontak tersebut. Sementara yang lainnya adalah 7 orang kru dan 3 orang penumpang. Profil Kapten Andi Dahananto. Dikutip dari Tribun Timur, Kapten Andi Dahananto ini berasal dari Surabaya. Namun yang bersangkutan tercatat tinggal di Tangerang. Kapten Andi Dahananto merupakan pilot senior berumur 52 tahun. Pesawat ATR yang dia terbangkan pun sudah melalui pengalaman yang tak sebentar. Tercatat, pesawat ATR PKTHT ini sudah dia piloti sejak 2016 atau sejak sekitar 10 tahun lalu.
Ia juga tercatat sebagai Kapten Surveillance Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebelum menjadi pilot, Kapten Andi telah menempuh pendidikan di Juanda Flying School Surabaya. Setelah sebelumnya di masa remaja dia menempuh pendidikan sekolah menengah di SMA 66 Jakarta. Posting foto senyum. Beberapa waktu sebelum pesawat ATR yang Kapten Andi Dahananto ini dilaporkan hilang kontak, dia sempat posting foto senyum di akun media sosialnya. Yaitu foto selfie yang menunjukkan wajahnya sambil tersenyum. Itu diposting pada 17 Desember 2025 kemarin. Dia tampak mengenakan seragam hitam dengan tulisan nama Kapten Andi Dahananto dan tulisan, Patroli Udara. Terlihat seragam hitam tersebut merupakan seragam dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada postingannya tahun 2016, Andi juga sempat foto selfie tersenyum dengan wajah yang masih agak muda. Di foto tersebut, dia tampak mengenakan kacamata hitam dan mengenakan seragam pilot putih. Warga dengar dentuman. Setelah dilaporkan hilang, posisi terakhir pesawat ATR itu diperkirakan berada di sekitar kawasan Leang-Leang, Kabupaten Maros, dengan koordinat 045708 LS dan 11942554 BT. Kepala Seksi Operasi Basarnas Makassar, Andi Sultan, mengonfirmasi bahwa personel SAR juga bergerak menuju lokasi dugaan. Personel saat ini masih dalam perjalanan menuju lokasi. Informasinya daerah Leang-Leang, ujarnya. Dalam operasi awal ini, Basarnas Makassar menurunkan sekitar 25 personel yang dibagi ke dalam 3 regu untuk mempercepat proses penelusuran di lapangan. Warga setempat yang bernama Hasna, mengaku sempat mendengar dentuman sebelum kampungnya ramai dilintasi para petugas Basarnas. Seperti bambu mati itu, ucap Hasna sambil menirukan adegan pohon tumbang dengan lengannya dikutip dari YouTube Metro TV. Dia mengatakan bahwa dirinya tak tahu menahu asal-muasal suara dentuman itu. Karena suara dentuman tersebut dia dengar seperti dari jarak yang jauh. Satu kali, suara dentuman, ucap Hasna. Bangkai pesawat ATR 42500 berhasil ditemukan di Bulu Saraung. Reporter Tribun-Timur.com, Fahrizal Syam, melaporkan langsung dari Desa Tompo Bulu, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Lokasi terdekat dengan titik jatuhnya pesawat ATR 42500 bernomor registrasi PKTHT milik Indonesia Air Transport, Minggu, 18 Januari 2026. Informasi awal keberadaan pesawat diperoleh dari laporan Hendy Talki, HT, anggota TNI yang berjaga di gerbang Desa Tompo Bulu. Pesawat terakhir terlihat oleh petugas gabungan. Lokasi bangkai pesawat sudah ditemukan, demikian laporan yang terdengar melalui HT petugas TNI di lokasi. Sekitar pukul 9 WITA, petugas gabungan berhasil melacak lokasi pasti jatuhnya pesawat. Sejumlah bagian bangkai pesawat dilaporkan sudah dievakuasi, namun hingga kini belum dapat dipastikan kondisi korban maupun penumpang. Saat ini, tim gabungan masih terus bergerak menuju titik jatuh, dengan pola penyisiran yang dibagi ke dalam beberapa regu. Sebagian regu dilaporkan sudah mencapai puncak Gunung Bulu Saraung, sementara regu lainnya masih menerobos hutan mengikuti koordinat lokasi jatuh yang telah ditentukan. Di posko utama Desa Tompo Bulu, tim Disaster Victim Identification, DVI, dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan, Biddokes, Polda Sulsel telah disiagakan. Apabila korban ditemukan, seluruh proses evakuasi dan identifikasi awal akan dilakukan di lokasi posko sebelum penanganan lanjutan. Suasana posko tampak ramai oleh tim relawan, Basarnas, BPBD, TNI, dan Polri. Tenda-tenda darurat telah didirikan untuk mendukung operasi pencarian dan evakuasi. Lokasi jatuhnya pesawat berada di kawasan pegunungan dengan jarak sekitar 20-30 km dari pusat Kabupaten Pangkep. Akses menuju lokasi terbilang cukup sulit, dengan kondisi jalan berbatu, licin, dan becek akibat hujan yang sempat mengguyur kawasan tersebut. Beberapa kendaraan masih bisa mencapai titik tertentu, namun sebagian besar kendaraan hanya mampu sampai di bawah lereng. Selanjutnya, tim memutuskan berjalan kaki atau menumpang kendaraan khusus yang mampu menanjak. Sejumlah relawan bahkan menggunakan sepeda motor untuk menjangkau kantor posko Desa Tompo Bulu sebagai titik koordinasi. Pantauan di lokasi, Basarnas mendirikan tenda utama, sementara di sisi kiri area posko. Tim DVI Biddokes Polda Sulsel menggelar karpet dan peralatan sebagai persiapan apabila korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.